The Magic of Thinking Big, Berpikir dan Berjiwa Besar, bab 9, bagian keempat. Berpikir positif terhadap orang lain. Perkenankan saya bercerita tentang pengalaman sukses seorang agen asuransi. Ia sendiri mengisahkan bahwa pola pikir yang positif telah banyak membantunya. Ketika pertama kali saya berkecimpung dalam bisnis asuransi, bisnis ini sangat sulit. Percayalah. Semula, saya mengamati banyak agen yang saling bersaing sama banyaknya dengan prospek yang bisa diajak bergabung. Saya pun segera sadar, semua agen asuransi tahu 9 dari 10 prospek merasa tidak memerlukan asuransi. Saya melakukan pekerjaan saya dengan baik. Biar saya berterus terang kepada Anda, itu bukan karena saya mengenal seluk-beluk teknik asuransi. Jangan salah mengerti, seluk-beluk itu memang penting, tapi banyak agen penjual polis asuransi dan kontrak yang lebih mumpuni ketimbang saya. Malah, saya mengenal seseorang yang menulis buku tentang asuransi, tapi ia tidak bisa menjual polis kepada seseorang yang hanya bertahan hidup 5 hari. Kesuksesan saya berdasar pada satu hal. Saya menyukai, benar-benar menyukai prospek saya. Biar saya ulangi lagi, saya benar-benar menyukainya. Ada segelintir agen yang berpura-pura menyukai prospek mereka, tapi itu pun tidak membuahkan hasil. Bahkan, Anda tidak bisa membohongi seekor anjing. Perangai, mata, dan ekspresi mata Anda semuanya mengeja. PEMBOHONG, pembohong, ketika Anda sekedar berpura-pura. Nah, ketika saya memperoleh informasi tentang seorang prospek, saya bertindak seperti yang dilakukan agen lain. Saya mengetahui usianya, tempat kerjanya, besaran gajinya, jumlah anaknya, dan lain-lain. Namun, saya juga memperoleh sesuatu yang tidak pernah dicari agen lain, yaitu beberapa alasan mengapa saya dapat menyukai prospek tersebut. Alasan itu bisa digali dari pekerjaan prospek atau cerita masa lalunya. Namun, saya menemukan beberapa alasan untuk menyukai orang itu. Lalu, setiap kali saya memfokuskan perhatian kepada prospek tersebut, saya mengulas alasan mengapa saya menyukainya. Saya membangun citra yang disukai prospek itu sebelum saya mengucapkan sepatah kata tentang asuransi. Teknik sederhana ini ada hasilnya, karena saya menyukai prospek saya, cepat atau lambat, ia pun menyukai saya. Setelah itu, alih-alih duduk di seberang meja, saya justru duduk berdampingan dengannya dan kami berdua membicarakan rencana asuransinya. Ia mempercayai dan meyakini pertimbangan saya karena saya adalah temannya. Nah, ia mungkin tidak langsung menerima saya, tapi saya menyimpulkan selama saya menyukai orang itu, ia akan datang dengan tangan terbuka sehingga kami bisa membicarakan bisnis. Minggu lalu, untuk ketiga kalinya saya menelepon prospek yang susah didekati. Ia menemui saya di depan pintu, tapi belum lagi saya mengucapkan selamat sore, ia sudah naik darah. Orang itu melampiaskan kemarahannya kepada saya hingga ia turun dan berucap, "Jangan pernah kembali ke sini lagi." Setelah ia berkata seperti itu, saya hanya berdiri di sana sambil menatap matanya sekitar 5 detik. Lalu saya berkata dengan lembut dan tulus karena saya memang bersungguh-sungguh. Tetapi Pak, saya mampir kemari sebagai teman Anda. Kemarin, ia membeli polis seharga $250.000, ujar teman saya tersebut. Solpok dikenal luas sebagai raja alat-alat rumah tangga di Chicago. Mulai dari nol, kini Solpok menjual alat-alat rumah tangga senilai jutaan dolar dalam setahun di kota Chicago. Solpok mengakui sumber kesuksesannya bermuara dari sikapnya terhadap konsumen. Konsumen harus diperlakukan seperti tamu di rumah saya, ucapnya. Bukankah itu pola pikir yang bagus sekali? Dan bukankah itu merupakan formula kesuksesan sederhana yang dapat diterapkan seseorang? Perlakukan konsumen seperti tamu di rumah Anda. Teknik ini mampu diterapkan di luar area toko. Ganti kata konsumen menjadi karyawan, sehingga kalimat tersebut
terbaca karyawan harus diperlakukan seperti tamu di rumah saya. Anda harus memberikan layanan utama terhadap karyawan Anda, sehingga karyawan Anda dapat bekerja sama dengan Anda serta membuahkan hasil yang prima. Berikan layanan utama kepada semua orang di sekitar Anda. Anda pasti akan menerima hasil yang prima pula. Salah satu pengulas versi awal buku ini merupakan seorang sahabat yang memiliki firma konsultasi manajemen bisnis. Ketika membaca ilustrasi di atas, ia berkomentar, hasil yang kita peroleh akan positif bila kita menyukai dan menghormati orang lain. Izinkan saya membeberkan pengalaman pribadi seorang teman yang menunjukkan apa yang terjadi jika Anda tidak menyukai dan menghargai orang lain. Pengalamannya sangat penting. Berikut adalah kisahnya. Firma saya memperoleh kontrak untuk menyediakan jasa konsultasi kepada perusahaan pembotolan minuman soft drink. Kontrak itu sangat penting. Sang klien hanya berpendidikan rendah dan bisnisnya kacau balau. Belakangan ini, ia melakukan kesalahan yang menyedot banyak uang. 3 hari setelah kami mendapat kontrak, saya dan rekan berkendara menuju pabriknya yang berjarak sekitar 45 menit dari kantor kami. Hingga kini, saya tidak tahu bagaimana asal mulanya, tetapi tiba-tiba kami mulai membicarakan kualitas negatif klien kami. Tahu-tahu kami justru membicarakan kebodohan orang itu yang menyebabkan bisnisnya kacau, bukan malah mendiskusikan solusi masalahnya. Saya masih ingat satu kalimat yang semula saya anggap cerdik. Satu-satunya hal yang menghalangi langkahnya adalah kegemukannya. Rekan saya terbahak dan berujar. Demikian juga putranya. Usia putranya sudah 35 tahun, tapi dari semua kualifikasi pekerjaannya, ia hanya bisa berbahasa Inggris. Semuanya mengalir begitu saja. Kami hanya membicarakan ketololan klien kami. Nah, pertemuan siang itu berlangsung dingin. Sambil mengingat kejadian itu, saya menduga klien itu tahu apa yang kami rasakan terhadap dirinya. Ia tentu berpikir kedua orang ini pasti menganggap saya bodoh. Mereka hanya berkata manis di depan saya karena ingin mendapat uang saya. 2 hari kemudian, saya mendapat surat berisi 2 kalimat dari klien ini. Surat itu berisi, saya putuskan untuk membatalkan kontrak dengan jasa konsultasi Anda. Jika terdapat biaya untuk jasa konsultasi Anda hingga saat ini, silahkan ditagihkan kepada saya. Kami kehilangan kontrak gara-gara berpikir negatif selama 45 menit saja. Dan kami semakin menyesal ketika tahu sebulan kemudian mantan klien kami ini menandatangani kontrak dengan firma luar kota untuk mendapatkan bantuan yang ia perlukan. Kami tidak akan kehilangan klien jika kami dulu berkonsentrasi pada kualitas-kualitas positifnya, dan ia tentu memiliki kualitas positif. Sebagian besar orang pasti begitu. Berikut adalah cara Anda meraih kebahagiaan sekaligus menemukan prinsip dasar kesuksesan. Selama 2 hari ke depan, dengarkan percakapan orang lain sebanyak-banyaknya. Perhatikan 2 hal. Siapa yang paling banyak bicara dan siapa orang yang lebih sukses. Ratusan hasil eksperimen sederhana tersebut sudah mengungkapkan bahwa orang yang paling banyak bicara tidak selalu menjadi yang paling sukses. Hampir selalu, semakin sukses orang tersebut, semakin sering ia menampung percakapan orang lain. Ia mendorong orang lain untuk menceritakan dirinya sendiri, pandangannya, prestasinya, keluarganya, pekerjaannya, dan masalahnya. Dengan menampung percakapan orang lain, Anda akan merintis jalan menuju kesuksesan dengan 2 cara. Yang pertama, menampung percakapan orang lain akan membuat Anda punya banyak teman. Yang kedua, menampung percakapan orang lain akan membantu Anda belajar lebih dalam mengenai orang lain. Camkan hal ini. Orang yang biasa-biasa saja akan lebih suka berbicara tentang dirinya sendiri ketimbang hal lainnya. Begitu ada kesempatan, pasti langsung disambarnya. Menampung percakapan orang lain adalah cara paling pasti, paling sederhana, dan paling mudah menggait banyak teman. Demikian The Magic of Thinking Big, bab 9, bagian keempat.
Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.